Mampirlah dengan doa. Pertolongan kita adalah dari Allah Sang Bapa. Dari Tuhan Yesus Kristus, dan memberkati, menguatkan, dan menghiburkan. Jemaat dipersilakan duduk. Berharap
Insan yang bernoda harus berhati-hati, janganlah kau menurut kehendakmu sendiri. Berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku berjalan keagungan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, penolongku. Hari kan berganti, bumi semakin tua. Insan yang bernoda harus berhati-hati, janganlah kau menurut kehendakmu sendiri. Berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, penolongku, penolongku, penolongku. Aku percaya. Dari kasih-Mu Tuhan Sahabatku, kelambarankan, ketelanjangankan, tak sanggup, tak sanggup. Dari kasih-Mu Tuhan Sahabatku, aniayakan, penderitaan,
dari kasih-Mu Tuhan. Sahabatku, aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Tuhan memberkati kesaksian atau paduan.
Sanang kamu mana tubuhan mengenangi pelanku mitandai tularangku dami kalang hai Tuhan tunggu mengoyomi Harinayana Puang perlindunganku Bertiogang tentang saya lakona Harinayana Puang perlindunganku Bertiogang tentang saya lakona Tuhan ki Yesu, dami sabianangka, dami bela untam peka, tonton kami urondongka. Puang ki Yesu, dami sabiangan ka.
Inai mapasare totemo saela kona. Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan teristimewa memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Sebelum kita masuk di dalam khotbah, saya kembali mengajak kita bernyanyi bersama melalui PKB 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, selamatku dan saat senang. Jalan hidup yang akan datang, dalam Tuhan yang benar. Pencobaan menjepit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, Perkabungan yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini atau malam ini yang kita sudah dengar dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita akan merenungkan dalam satu tema kecil, jalan ke rumah Bapa. Minggu Tahitu, seorang komponis menulis sebuah lagu berjudul Pergi untuk Kembali, yang menceritakan perpisahan sepasang kekasih. Namun sang pria berjanji untuk kembali lagi setelah ia pergi. Syair lagu kira-kira demikian. Walaupun langit pada malam itu
memandikan cahaya bintang. Bulan pun bersinar betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Oh, ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih. Sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Itulah penggalan syair Minggu Tahijud. Sayang saja saya tidak bisa menyanyikan. Selain suara juga tidak baik, lagunya pun juga asing. Malum seorang pendeta. Perkabungan keluarga yang dikasihi, khusus suami ibunda almarhum dan seluruh kaum keluarga, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Pernyataan Yesus bahwa ia pergi ke suatu tempat yang tidak dapat diikuti oleh para muridnya menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara mereka. Kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak mengerti misi Yesus dan rencana Allah. Yesus mendorong mereka untuk percaya kepada Bapa dan juga kepada Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Penegasan Yesus bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Sebab dengan mengenal dan percaya kepada Yesus, seseorang dapat datang kepada Allah Bapa itu sendiri. Perkabungan yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan yang saya kasihi di dalam namanya. Selanjutnya Yesus memberitahukan alasan kepergian kepada Bapa di surga, yaitu mempersiapkan tempat untuk murid-muridnya. Bagi setiap orang percaya, ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka, menjemput kita yang percaya, yang menghidupi firman-Nya. Ini merupakan janji eskatologis bagi kita, bahwa kelak setiap orang percaya akan berjumpa dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh mengenal Yesus yang akan menerima janjinya. Janji ini sekaligus penghiburan dan peneguhan iman bagi keluarga, bagi kita semua atas peristiwa kematian yang menimpa kekasih kita di sini. Bahwa di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi almarhumah Teti Kartini Telu, dan bagi mereka yang telah mendahului kita, yang mengasihi dan yang kita kasihi,
serta bagi setiap orang percaya. Itulah sebuah kebenaran yang harus kita imani dan memegangnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali menegaskan dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Dialah yang membawa setiap orang berdosa kepada Allah, yang kudus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya adalah kepastian untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus hidup, bukan sekedar pemberi hidup. Yesus sumber kehidupan. Itu sebabnya Yesus bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, pengharapan dari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah bahwa setiap individu yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal yang kekal di surga, di rumah Bapa, bukan rumah susun, kontrakan, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia tempat manusia hidup, tempat kita saat ini sifatnya hanya sementara, penuh tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Sesuai surat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kebenaran firman Tuhan ini hendak menyatakan bahwa tempat kediaman di surga yang disediakan Allah untuk menggantikan tempat kediaman di bumi. Ketika tubuh di bumi ini menderita, orang beriman berharap akan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan yang akan diterima pada hari kedatangan Kristus. Itulah rancangan Allah bagi manusia, dan penggenapan rancangan itulah yang secara serius kita imani dan terus mengharapkan. Meskipun semua orang akan mengalami kematian saat waktunya tiba, bagi orang yang percaya kepadanya, kematian bukanlah akhir dari kehidupan ini. Kematian seorang percaya kepada Yesus adalah cara Allah untuk memindahkan manusia dari dunia yang fana ini ke surga yang kekal. Yesus berjanji akan kembali setelah mempersiapkan tempat bagi para pengikutnya yang percaya. Seperti syair lagu "Pergi untuk Kembali", Yesus mengundang untuk tinggal bersamanya di surga, di tempat yang telah disiapkan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini memberikan pengharapan kepada umat Kristiani agar hidup dalam rasa syukur dan setia kepadanya. Kita diminta untuk bersiap selalu menyambut kedatangannya yang kedua kalinya setelah Yesus naik ke surga. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Injil Yohanes 11 ayat 25-26. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya makna dari pernyataan Yesus sedang menegaskan bahwa ada dua macam kematian dan ada dua macam kebangkitan, yaitu kematian jasmani sebagaimana yang terjadi dan menimpa kekasih kita, almarhumah Teti Kartini Tedu, dan kematian rohani yang jauh lebih kita takuti, serta kebangkitan tubuh bagi semua orang yang percaya pada akhir zaman untuk menerima surga yang kekal, dan kebangkitan rohani yang sudah dialami oleh orang percaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa kepada kedua kematian dan pada kedua kebangkitan tersebut. Yesus adalah jalan keselamatan. Jalan ke rumah Bapa adalah fakta kebenaran ilahi yang sering sulit diterima oleh banyak orang. Bagaimana dengan Anda? Percayalah saudara bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus, jalan ke rumah Bapa. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Langkah
Betapa indah dan bahagia hidup ini selalu denganmu. Setiap saat aku bersujud mengharapkan selalu dirimu. Ku berdoa Meskipun sungguh ku tak menyangka betapa besar kasih yang Kau curahkan pada diriku. Oh, oh Tuhan. meskipun banyak dosa yang selalu ku rasakan, Tapi aku tak tahu maksudmu. Oh, oh Tuhan. Betapa indah dan bahagia hidup ini selalu denganmu. Setiap saat aku bersujud mengharapkan selalu dirimu. Ku berdoa Tuhan. meskipun banyak dosa yang selalu ku rasakan, Tapi aku tak tahu maksudmu. Oh, oh Tuhan. Betapa indah dan bahagia hidup ini selalu denganmu. Setiap saat aku bersujud
dan memegangmu dalam perlindungan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memelihara hidup saudara dalam damai sejahtera selamanya. Kasih damai sejahtera Allah bagi kita. Amin. Ya, amin. Jemaat disilahkan duduk. Dengan demikian ibadah penghiburan malam kedua telah selesai dan kami kembalikan kepada majelis jemaat. Puji Tuhan, ibadah kita telah berlangsung dengan hikmat dan kiranya menjadi berkat khususnya bagi keluarga yang berduka cita dan juga bagi kita semua yang hadir di pelataran rumah duka malam ini. Oleh karena itu, atasnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani ibadah malam penghiburan pada malam hari ini. Kita akan segera melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Malam ini akan ada sambutan dari keluarga yang akan dibawakan oleh wakil keluarga, yakni Bapak Joni Payangan. Kesempatan kami berikan. Shalom, selamat malam. Saya mewakili keluarga menyampaikan ungkapan hati yang paling dalam dari keluarga, terlebih khusus dari suami almarhumah yaitu Hartato, ibunda almarhumah dan kedua saudara yaitu Adi dan Teddy. Bahwa ungkapan hati kami sangat berterima kasih atas kehadiran kita semua yang datang berempati, datang memberikan penghiburan dan penguatan kepada kami keluarga, terlebih khusus kepada suami, orang tua dan kedua saudaranya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mr. Lianto Mana yang sudah memberikan atau menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman yang disampaikan bisa menguatkan dan menghibur suami, orang tua dan saudara daripada almarhumah dan juga memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada majelis gereja yang bertugas mulai dari kemarin sampai pada malam hari ini, dan besok juga akan berlangsung ibadah pemakaman. Kami mengucapkan terima kasih. Terlebih juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Saya melihat saudara-saudara kami yang dari gereja Toraja juga yang boleh datang pada malam hari ini, juga mungkin dari gereja yang lain, dan juga keluarga dan handai tolan yang boleh datang memberikan penghiburan kepada kami pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih pada paduan-paduan suara. Saya catat di sini ada beberapa, dimulai dari paduan suara Kebun Baru Cilincing,
vokal grup PKB Jemaat Gipil, paduan suara Gereja Toraja Jemaat Keramat, vokal grup Gipil Jemaat Jakarta, vokal grup PW Gipil Jemaat Jakarta, dan terakhir vokal grup Kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas semuanya yang begitu indah menyampaikan pujian dan penghiburan kepada kami. Terlebih kepada Bung Jim yang setia, ya, terima kasih dalam memainkan musik untuk mengiringi pujian-pujian kita pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah setempat, RT, RW yang memberikan kesempatan kepada kami, izin kepada kami dalam kami beribadah dalam ibadah penghiburan. Juga terakhir kami menyampaikan maaf kepada tetangga kiri kanan muka belakang yang terganggu dengan adanya acara ibadah ini. Kami mohon dimaafkan. Akhirnya ungkapan hati keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak untuk semua empati kehadiran kita semua dalam menghibur kami keluarga, terlebih menghibur suami, orang tua, dan kedua saudara dan keluarga besar. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Keluarga yang telah disampaikan oleh yang mewakili keluarga, atasnya kami ucapkan terima kasih. Sedikit kesaksian bagi kita semua bahwa almarhumah adalah aktivis di PW Gipil. Setiap kali PW Gipil nyanyi, dia juga ikut nyanyi. Bahkan dia adalah juga salah satu andalan penyanyi di Gipil Jemaat Jakarta. Oleh karenanya malam ini mungkin banyak sekali paduan suara dari Gipil. Itu adalah rasa empati dari Gipil terhadap almarhumah. Oleh karenanya kami sampaikan bahwa almarhumah adalah salah satu personil dari PW Gipil. Baik, kita akan melangkah ke acara berikut adalah pengumuman dari majelis bersama dengan keluarga menyampaikan kepada kita semua bahwa ibadah pelepasan jenazah dan dilanjutkan dengan ibadah pemakaman. Di papan pengumuman tertulis ibadah akan dimulai tepat jam 13 siang. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk hadir pada esok siang supaya hadir tepat pada waktunya, sehingga ibadah pelepasan dan pemakaman bisa berlangsung tepat pada waktunya. Itulah pengumuman, dan diberitakan bahwa tempat pemakaman adalah di TPU Budi Dharma. Ya, itulah pengumuman, dan kita akan segera menutup acara ini. Malam ini kita akan dijamu oleh keluarga dengan kebutuhan jasmani dalam Ramadhan. Untuk doa makan, kami mohon Bapak Penatua Irian Rantai untuk memimpin kita dalam doa makan. Kami silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami.
karena napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, sehingga semuanya itu kami boleh rasakan. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah dikuatkan untuk tubuh rohani kami. Namun Tuhan, keluarga di tempat ini mengalami duka cita, tapi keluarga ada sukacita untuk memberikan berkat untuk tubuh jasmani kita. Sehingga Tuhan, biarlah makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh keluarga boleh memberikan kekuatan yang baru, boleh memberikan kesehatan yang baru, sehingga hidup ini juga berkenan bagi Tuhan. Kami yang masih diberi kesempatan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, terima kasih Pak Penatua Tirian Rantai yang sudah memimpin doa makan. Dengan demikian maka seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini telah kita lewati bersama. Dan dengan demikian maka ibadah penghiburan malam ini berakhir pada saat ini juga. Dan atas nama Majelis BP Jemaat Jakarta mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Selamat menikmati jamuan kasih dari keluarga. Tuhan memberkati kita. Sekian dan selamat malam.